Assalamualaikum, Bu Dekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru mau saya WA. Baru sama Pak Irfan. Ripon Bu Ina, sudah bisa mulai. Halo Bu Ina, sudah bisa mulai. Tapi suaranya Mbak Ina nggak masuk. Oh, Bu Lina, tes Bu Lina. Oke. Monggo silakan Pak Aris, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Syariah YIN Kudus, Dr. An Ismayawati SHM, Ibu narasumber, Ibu Umu Hafidhoh SHIMA, sekarang Hakim PA Pamekasan, dan menjadi calon Wakil Ketua PA Badung Bali, Bu ya. Dan narasumber yang kedua, Bu Lina Kusidayati, SHIMA, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah, serta konsorsium, dan para peserta yang siang hari ini sudah hadir, yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat mengadakan diskusi konsorsium yang tema kita pada siang hari ini adalah perkawinan anak, sebab dan keberlanjutan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema tersebut, tema tersebut nanti akan dibahas oleh dua pakar, meskipun bukan pelaku. Dua pakar, yang pertama akademisi, ini Bu Lina Kusidayati SHIMA, sekarang sedang menulis disertasi dengan tema tersebut. Dan yang kedua, ini praktisi yang mungkin sering menangani kasus-kasus pengajuan dispensasi perkawinan, atau juga kasus perceraian yang mungkin salah satu faktornya adalah karena perkawinannya dilakukan pada usia dini. Dan bahkan kalau kita membaca di media sosial, sejak ada putusan MK tentang perubahan batas usia perkawinan, maka di berita media sosial tersebut banyak pengajuan dispensasi perkawinan yang dulu 16 jadi 19 itu ternyata berdampak pada banyaknya upaya pengajuan dispensasi perkawinan untuk mereka yang belum berusia 19 tahun. Adapun acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, nanti pembukaan, kemudian yang kedua kalimat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah YIN Kudus,
dilanjutkan dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Umu Hafidoh SHI-MA, calon wakil ketua PA Badung Bali. Ini tinggal menunggu pelantikan. Dan nanti dilanjutkan tema yang kedua, narasumber yang kedua, Bu Lina Kusbidayati SHI-MA. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini memberikan berkah, manfaat, khususnya bertambahnya ilmu untuk kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk mengawali pembahasan tema ini, kami mohonkan kalimat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus, pada yang terhormat Ibu Dr. Ani Ismayawati, SHM, kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari praktisi Ibu Umi Hafidoh SHI-MA, Hakim PA Pamekasan yang sebentar lagi akan promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung Bali. Selamat untuk promosi jabatan ini, Ibu. Semoga sukses selalu, amanah dan berkah. Yang kami hormati pula narasumber yang kedua, Ibu Lina Kusbidayati SHI-MA, Kaprodi HES dari Fakultas Syariah Kudus, moderator Bapak Abdul Haris Naim, SAG M.Hum, Wadek 1 Fakultas Syariah Kudus, kemudian host, dosen Ibu Ina Fauzi, serta para peserta konsorsium Fakultas Syariah dan peserta yang dari luar. Terima kasih. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Umu Hafidoh yang sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang padat tentunya, apalagi menjelang pindah itu ya, masih berkenan untuk berbagi ilmu, sharing ilmu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang apa ya, hanya ucapan itu yang bisa kami berikan gitu ya. Terima kasih sekali. Kemudian juga Ibu narasumber yang kedua Ibu Lina serta moderator. Ya, jadi di Fakultas Syariah ini memang ada kegiatan pengembangan ilmu antara lain dengan konsorsium prodi. Nah, untuk kali ini itu memang kita mengangkat tema tentang perkawinan anak. Karena beberapa minggu kemarin sempat heboh di media sosial, terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah, ya, dan berita yang saya yakin itu hoax itu akibat dari pergaulan bebas. Nah ini di samping untuk pengembangan ilmu juga klarifikasi. Apakah dispensasi nikah itu karena memang media itu kan lebih senang dengan gaya bahasa yang hiperbola atau gaya bahasa yang menjual sehingga orang berkeinginan untuk membaca. Jadi dengan berita-berita yang sensasional. Nah, maka kami nanti ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat khususnya untuk daerah Pamekasan di dalam dispensasi nikah itu antara lain latar belakangnya apa. Jadi memang sebagaimana kita ketahui banyaknya dispensasi nikah juga adanya ketentuan bahwa perkawinan itu sekarang untuk perempuan sama laki-laki sama 19 tahun. Ya. Sehingga ketika lulus SMA yang rata-rata itu masih 18 dan menurut masyarakat itu sudah lazim atau layak atau bisa menikah, ini mau tidak mau harus mengajukan dispensasi nikah. Jadi memang hukum itu selain berfungsi sebagai kontrol sosial juga rekayasa sosial. Nah dalam hal ini hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial.
artinya merubah perilaku masyarakat yang dulu-dulunya menikah dalam batasan usia 18 tahun itu legal atau diperbolehkan dan memang menjadi kelaziman di masyarakat, ini diatur atau dengan hukum yang ada, dengan aturan yang ada itu diubah agar nikahnya di atas 19 atau 19 tahun di atas 18 tahun. Nah, ini pasti menimbulkan permasalahan. Sesungguhnya hukum itu diciptakan kan untuk masyarakat itu tertib. Ya, masyarakat tertib, tujuan akhirnya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan. Saya yakin ketika peraturan itu ada didahului dengan suatu penelitian, yang mana bahwa salah satu penyebab perceraian itu nikah muda. Juga adanya penelitian yang menghasilkan hasil bahwa banyak ibu melahirkan meninggal itu ketika usianya masih muda. Nah, pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab, ya, sebagai negara yang welfare state itu kan harus menjamin kesejahteraan. Jangan sampai itu terjadi, maka dibuatlah aturan seperti itu. Nah, ini ketika hukum ini berbeda dengan nilai-nilai dasar dari masyarakat, maka perlu pembiasaan. Nah, perlu pembiasaan ini yang tidak mudah, gitu ya. Sebagaimana di dalam mirror thesis, hukum itu kan harusnya berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tapi ketika ini harus diubah, ini perlu pembiasaan sehingga kadang-kadang menimbulkan gejolak, menimbulkan riak yang kontraproduktif dengan efektivitas hukum itu sendiri. Nah, maka kami di Fakultas Syariah ini ingin mengkaji bagaimana aturan pemerintah yang menetapkan bahwa batasan usia nikah itu harus 19 tahun yang mengakibatkan melonjaknya angka dispensasi nikah. Jadi awalnya memang berangkat dari itu, adanya berita-berita yang sensasional itu, maka kami ingin mengkaji lebih jauh atau lebih lanjut bagaimana sesungguhnya perkawinan anak ini, baik sebabnya apa maupun bagaimana keberlanjutannya, karena terkait tadi bahwa hukum itu harus dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu yang sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya berharap diskusi ini atau seminar ini benar-benar bisa membawa manfaat bagi kita semua, memahamkan bagi kita semua dari segi keilmuan maupun dari segi praktek, ya, agar hukum itu bisa efektif dan benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umu Habidoh SHIMA, Ibu Rina Kusidayati SHIMA, Bapak Abdul Haris Naim SAG MHUM, Ibu Ina Fauzia MAG, serta semua peserta seminar konsorsium ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga nanti acaranya berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Bu Dekan Fakultas Syariah YN Kudus. Satu kata kunci yang nanti bisa kita jadikan pijakan diskusi kita kali ini adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Sebelum waktu kami berikan kepada narasumber pertama, kalau di dalam pembahasan fikih kitab ini kaitannya dengan batasan usia ini sudah sangat berkembang sekian kali. Kalau di dalam kitab-kitab ini batasan balik sebagai salah satu persyaratan orang menjadi mahkum alaih subjek hukum itu hanya diterapkan pada mempelai laki-laki karena dia
ditindak sebagai pelaku hukum kan untuk mulai perempuan karena dia tidak melakukan akad, maka tidak ada batasan usia di dalam BUD. Maka kita dulu sering mendengar cerita mungkin mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu masih anak-anak sudah dinikahkan. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mempersyaratkan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Itu sudah satu lompatan yang luar biasa. Dan karena perkembangan zaman, kemudian MK memutuskan bahwa batasan usia baik untuk laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ini satu lompatan yang luar biasa. Misalnya khususnya untuk mempelai perempuan dari tidak ada batasan usia sampai kemudian ada batasan usia 16 tahun dan sekarang menjadi 19 tahun. Nah, ini salah satu bukti bahwa itu memang diharapkan menjadi jasa sosial. Untuk lebih lanjut, kita semua ingin mendengarkan pengalaman Bu Hakim, calon wakil ketua PA Badun Bali ini, Bu Hafidah MA, terkait dengan pengalaman beliau menangani kasus-kasus permohonan dispensasi nikah maupun perceraian yang salah satu faktornya adalah karena ibu berkaitan pada usia dini. Oke. Untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Bu Muhafidah SIFA untuk menyampaikan materinya. Ya, monggo nanti sampai jam 2, monggo silakan nanti sampai jam 14. Oke, monggo Bu Muhafidah SIFA, kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Haris ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ani Ismayawati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, kalau tidak salah tadi selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Kemudian yang kami hormati pula narasumber Ibu Lina Kushidayati. Kemudian Bapak Moderator, Bapak Haris, yang kalau tidak salah juga Wakil Dekan. Ya, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Kudus. Dan Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta Zoom meeting, konsorsium, apa Bu Lina? Saya tidak hafal sampai. Konsorsium Fakultas Syariah. Ya, konsorsium Fakultas Syariah yang dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah dan dirahmati oleh Allah SWT. Langsung saja, kami mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Sebelum kami lanjutkan, sebenarnya saya berada di sini ini juga bukan lantaran misalnya sudah pengalamannya banyak sekali atau lebih pengetahuannya dibanding Bapak Ibu peserta, melainkan kita di sini sharing, berbagi pengalaman. Karena tema yang disebutkan di sini adalah tentang perkawinan anak, sebab dan keberlanjutan. Di sini saya ingin berbagi tentang fenomena perkawinan pada usia anak, serta mungkin semacam rekomendasi untuk pencegahannya.
Ya, sebagaimana tadi sudah diberikan pengantar oleh Bu Dekan, bahwa dalam media sosial sempat sepertinya di berita, kalau tidak salah di Kabupaten Jepara, itu disebutkan bahwa angka yang mengajukan dispensasi kawin itu melonjak, dan disebutkan angkanya sekitar 200 sekian, dan disebutkan bahwa penyebabnya adalah karena hamil di luar nikah atau hamil terlebih dahulu. Perlu diluruskan di sini, kemudian dari pihak Pengadilan Agama Jepara melakukan semacam konfirmasi dan memberikan penjelasan kalau berita tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang ada angka itu, tetapi itu adalah perkara yang terjadi dalam 1 tahun. Tidak dalam sekali orang mendaftar itu jumlahnya kemudian menjadi sekitar 200 itu, melainkan dalam 1 tahun memang jumlahnya sekitar 250 seperti itu, dan disebutkan faktor yang sayangnya mendominasi itu adalah memang kehamilan di luar nikah, seperti itu. Dan ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan bagi kita dan menjadi masalah besar untuk kita tentang adanya perkawinan usia anak ini. Karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak. Jadi antaranya di sini karena kemudian anak menikah, mestinya pendidikannya yang berlanjut kemudian menjadi terputus. Dengan kualitas pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sulit mencari pekerjaan, menjadikan angka pengangguran di negara kita menjadi meningkat. Ya karena itu tadi, kualitas sumber dayanya menjadi semakin rendah dengan tingkat pendidikan yang juga kurang tinggi. Ini kami peroleh dari laporan tentang perkawinan anak yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh BPS, kemudian kerjasama dengan UNICEF, Bappenas, dan Puspaka UI. Bahwa pada tahun 2018 sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20 sampai 24 tahun itu menikah sebelum berusia 18 tahun, dan sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20 sampai 24 tahun itu menikah sebelum berusia 18 tahun. Dan diperkirakan dari persentase itu ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun pada tahun 2018. Untuk yang menikah sebelum usia 15 tahun memang angkanya lebih kecil, tetapi bukan berarti tidak ada. Sekitar 0,56%, meskipun tidak sampai 1%, tetapi tetap masih ada yang seperti itu. Kemudian berdasarkan penelitian juga kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, baik yang pernah saya tangani di Pengadilan Agama Pamekasan maupun yang pernah saya tangani di Pengadilan Agama Wates ataupun di Pengadilan Agama sebelumnya, itu sebenarnya banyak faktor, tetapi yang dominan menguasai itu ada 4 ini. Yang pertama masalah ekonomi atau penghasilan yang rendah. Kecenderungannya anak yang berada dalam keluarga yang tingkat kesejahteraannya tidak terlalu tinggi itu lebih besar kemungkinannya untuk dinikahkan sebelum cukup umurnya. Yang kedua, pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini bisa berlaku baik untuk orang tuanya maupun untuk anaknya juga. Karena kemudian biasanya terjadi
apa ya, anak ini karena melihat kepada orang tuanya juga pendidikannya kurang, kemudian juga orang tua kurang suportif terhadap pendidikan anak, akhirnya anak pun memilih berhenti untuk sekolah, karena berhenti sekolah tidak ada kegiatan, kemudian arahnya pun bisa kepada menikah sebelum usianya cukup. Yang ketiga, budaya yang mengikat. Yang dimaksud di sini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Moderator tadi, bahwa dalam hukum Islam kan dulu itu kan tidak ada batasan usia ya, untuk batasan usia minimal untuk menikah. Ya batasannya hanya balik, itu pun lebih kepada laki-laki, anak laki-laki. Untuk anak perempuan kurang diperhatikan untuk apa, apalagi untuk usia ya. Akhirnya kemudian itu membentuk budaya yang ada dalam masyarakat, terutama masyarakat di Madura ini. Karena masyarakat Madura ini ada namanya apa istilahnya dijodohkan atau lulus dengan pilihan orang yang kemudian tidak bisa terima masukan atau misalnya saran dari orang lain, ini kurang bagus, lain sudah budaya misalnya nenek moyang sebelumnya ini biasa seperti ini di atau dituna masalah seperti itu. Cuman kan karena kemudian dijodohkan ini terus kemana-mana bersama-sama, akhirnya kan tentunya ini juga menimbulkan efek yang kurang bagus di masyarakat, yang mau tidak mau kemudian juga berujung pada pernikahan yang belum sampai pada umurnya. Yang terakhir, perubahan tata nilai dalam masyarakat dalam artian ini seperti di Jepara, dan dulu juga pernah terjadi waktu saya bertugas di Pengadilan Agama Wates, sebagian besar adalah karena adanya hamil, kecelakaan ya, hamilnya ini karena kecelakaan. Ini karena adanya ya apa, dampak sosial media untuk anak-anak, kemudian juga jadi lebih permisif dalam hubungan ini, kurang ada apa ya, maksudnya pantauan dari orang tua, sehingga di faktor terjadinya pernikahan dini atau pernikahan usia anak. Memang apalagi sekarang sesuai 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 disyaratkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan batas usia 18 tahun. Ini memang berubah dari untuk yang perempuan semula dari 16 tahun menjadi tahun. Perubahan undang ini lahir memang didahului oleh putusan MK yang mengabulkan permohonan untuk merubah batas minimal usia perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ini pada akhirnya menjadi PR bagi semua pihak terkait, baik pemerintah maupun dalam hal ini juga tentunya Pengadilan Agama selaku perwakilan dari pemerintah juga, untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Karena tujuan dari pencegahan perkawinan usia anak ini
yang terutama adalah tentunya best interest of child, kepentingan terbaik untuk anak. Makanya perlu peran serta dari pemerintah, masyarakat, orang tua, anak itu sendiri, dan semua pihak yang berkepentingan. Ya, gimana Pak? Anu itu PPT-nya belum ditampilkan, Bu. Oh, Nggih, PPT-nya belum ditampilkan. ini enggak kelihatan ya Pak? Belum diklik yang foldernya itu, yang filenya. Oh, maaf, sebentar. Saya share lagi. Ini sudah kelihatan, Pak? Nggih, sudah, Bu, sudah, makasih. Oh ya, mohon maaf. Iya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, ini banyak sebenarnya tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang apabila itu bisa tercapai, maka tentunya menjadi kebanggaan atau kebahagiaan bagi kita bahwa kemudian ini juga bisa jadi berimbas pada penurunan angka perceraian. Karena bisa dikatakan 9 dari 10 atau ya kalau terlalu banyak ya 75%, 3/4, 3 dari 4 mereka yang mengajukan dispensasi kawin itu kemudian kembali ke pengadilan dengan kasus yang berbeda atau dikatakan cerai gugat atau cerai talak. Hampir dipastikan seperti itu. Ketika misalnya kita memeriksa perceraian, kemudian kita cek di buku nikahnya, ternyata memang dia pernikahannya sebelum, kalau dulu ya sebelum usia 16 dan 19, salah satunya. Atau bisa dua-duanya. Ini diantaranya tujuan dari pencegahan perkawinan anak tadi. Nah, ini dampak pernikahan usia anak. Data ini kami peroleh dari pada waktu kami bertugas di Pengadilan Agama Wates. Jadi pemerintah daerah di Wates atau Kabupaten Kulon Progo itu sampai mengeluarkan peraturan bupati yang isinya adalah pencegahan perkawinan anak. Karena kebetulan Bupati Kulon Progo ini seorang dokter dan spesialis kandungan. Jadi beliau paham sekali dampak-dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan ketika pengantinnya ini usianya masih usia anak. Dan ada dampak-dampak selain tentunya untuk kesehatan reproduksi juga pada dirinya, ada juga dampak yang lain seperti depresi, pendidikan terhambat, kemudian kemungkinan atau rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terus banyaknya anak yang terlantar karena ketidaksiapan mental dari orang tua, terus tidak memiliki jaminan masa depan, bisa sampai terjadi gangguan mental, tekanan sosial, itu. Dan tentunya karena perkawinan terjadi pada usia anak, tentunya misalnya untuk sebagai anak laki-laki, dia sebagai kepala rumah tangga, otomatis kan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya menjadikan timbul pekerja anak dan timbul penyakit-penyakit yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi.
Ini lanjutan. Nah, dispensasi kawin oleh pengadilan. Ini di satu sisi memang memberikan peluang, atau memang karena memang warga negara kan punya hak untuk diberikan pelayanan hukum. Tetapi ini juga menjadi semacam dilema bagi pengadilan karena adanya pasal yang memberi jalan apabila orang tua ini masih ingin menikahkan anaknya sekalipun anaknya belum cukup umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, bisa meminta dispensasi kepada pengadilan agar diizinkan untuk menikah di bawah umur. Jadi ini memang harus yang mengajukan orang tuanya karena untuk anaknya dipandang belum cukup, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian juga sementara di sisi lain ada juga perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang sebenarnya sama dengan tadi tujuan dari pencegahan perkawinan anak yang ditekankan adalah best interest of child, memberikan jaminan, perlindungan, pemenuhan hak kepada anak yang ini dibebankan kepada orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah untuk bisa memenuhi itu. Di antara kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berarti kalau namanya wajib sebenarnya ya kalau tidak dilakukan mestinya dosa. Tapi yang terjadi di masyarakat kita sangat sulit untuk membendung untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi. Tetapi kalau untuk saat ini, apalagi kemudian dengan kenaikan usia dari 16 menjadi 19 tadi, mau tidak mau, di sini pun di Madura, di Pamekasan pun melonjak. Waktu pertama saya masuk ke Pamekasan, bisa dihitung yang mendaftarkan dispensasi itu dalam beberapa bulan sampai kemudian muncul perubahan usia itu, undang-undang perubahan usia itu, kalau tidak salah tidak sampai 10. Kemudian begitu terjadi perubahan usia melalui perubahan undang-undang itu, sampai dengan bulan ini itu sekitar kenaikannya lebih dari 100%, ratusan persen. Sudah 100 lebih untuk tahun ini saja. Dengan faktor-faktor penyebab sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi cukup berat bagi pengadilan maupun ya kita ya secara umum. Tetapi itu bisa dimulai dengan memberikan pengertian atau sosialisasi kepada orang tua mengenai pencegahan perkawinan usia anak, bahwa orang tua itu punya kewajiban itu juga yang dapat dilakukan dengan cara diantaranya ya memberikan pendidikan keagamaan, memberikan pendidikan karakter, memberikan penanaman nilai budi pekerti dan budaya yang kaitannya tadi dengan rendahnya pendidikan agar itu tidak terjadi, kemudian tata nilai, perubahan tata nilai tentang pergaulan bebas itu jangan sampai terjadi, dan juga pendidikan kesehatan reproduksi. Ini bisa menjadi kewajiban orang tua di rumah, tetapi juga bisa beralih kepada orang tua di sekolah, di gurunya, bisa juga beralih kepada gurunya. Dan ini sempat juga
jadi perbincangan di semacam bagian hukum pemerintah daerah, itu yang kemudian mengundang baik dari Pengadilan Agama, kemudian dari Kantor Urusan Agama KUA, juga dari Dignas, serta dari Kemenkes membahas tentang perkawinan usia anak ini. Apa langkah-langkah yang semestinya atau bisa dilakukan untuk bisa menekan angkanya agar tidak melonjak. Jadi antaranya memang kepada orang tua serta guru. Ini sebagai garda depan untuk mengawal anak-anak ini agar kemudian bisa tumbuh kembangnya baik. Juga untuk dinas pendidikan agar masuk dalam semacam kurikulum seperti itu. Dan ini ya bisa dikatakan sebagai, di sini Mahkamah Agung berupaya untuk semua terkait. Jadi yang harus dihadirkan dalam persidangan ini tidak hanya, kalau dulu sebelum adanya perma tersebut yang hadir itu ya cukup anaknya dan orang tua yang ingin menikah atau yang mengajukan permohonan dan anak saja. Itu yang syarat, semacam syarat wajib hanya itu. Tetapi yang sekarang itu adalah orang tua dua-duanya, harus dua-duanya, meskipun misalnya sudah bercerai tetap harus dihadirkan dua-duanya, kecuali misalnya sudah meninggal tentunya harus ada bukti kematiannya. Terus kemudian anak dan orang dari calon ini juga harus dihadirkan di persidangan untuk kemudian diberikan semacam apa ya untuk diyakinkan apakah memang benar-benar mereka ini mantap untuk tetap melanjutkan anak menikah meskipun usianya belum cukup. Dan dalam pemeriksaannya juga ditekankan untuk majelis ataupun hakim, karena kemudian boleh memeriksa dengan hakim tunggal, ini tidak memakai atribut hakim, jadi berupaya untuk ramah terhadap anak dengan harapan kemudian bisa menanyakan kepada anak ini yang sebenarnya apakah memang dia rela untuk dinikahkan sebelum usianya 19 tahun atau terpaksa. Kalau memang terpaksa berarti permohonannya bisa ditolak. Dan itu juga sempat terjadi dengan pemeriksaan anaknya dilakukan secara sendirian. Jadi orang tuanya dan calonnya diminta untuk keluar dulu karena si anak ini ada gelagat, dia diam kemudian menunduk seperti itu. Akhirnya diambil kebijakan itu dan ditanya benar-benar ternyata dia terpaksa. Dan yang pengen, yang ngebet untuk anaknya nikah ini orang tuanya seperti itu. Akhirnya ditolak dan diberikan penjelasan bahwa anak ini juga punya hak untuk menyuarakan pendapatnya, didengarkan pendapatnya seperti itu, sehingga disampaikan bahwa permohonannya ditolak untuk anaknya diberi izin menikah di bawah umur. Kemudian ini bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk nomor 7, nomor 5, target 5.3 ini menghapus semua praktik berbahaya termasuk perkawinan anak pada tahun 2000. Memang 10 tahun lagi, tapi kalau tidak
sekarang akan semakin berat. Kemudian untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024, sumber daya manusia 11,2% tahun 2018 ke 8,74% di tahun 2024. Ini dianggap sebagai target yang realistis mengingat kondisi saat ini. Dan pada waktu itu ketika ditetapkan rencana ini. Meskipun itu juga bukan merupakan sesuatu yang mudah, apalagi untuk daerah yang budaya lokalnya masih kuat sebagai contoh di Pamekasan atau Madura ini sangat sulit untuk penjelasan kepada sampai ini usia 19 tahun sekolahkan dulu, dikuliahkan dulu, seperti itu sangat sulit. Mereka pasti jawabannya tidak perlu Bu, seperti itu, tidak perlu Bu. Ini anaknya sudah mau kok. Terus suaminya juga sudah siap. Keluarga kedua belah pihak juga sudah setuju. Jadi ini aja Bu, minta tolong untuk dikabulkan seperti itu. Dan ada lagi yang kan tadi untuk seperti di wilayah Jepara di luar itu juga menjadi dilema bagi majelis hakim. Mau mengabulkan itu baik ya, baik untuk nanti untuk bayi yang di dalam kandungan ini untuk bisa mendapatkan kepastian hukum bahwa dia bisa dibinkan ke ayahnya. Tapi jadi kan anak calon anak, tapi di sisi lain untuk ibu atau misalnya bapaknya, calon ibu atau calon bapaknya itu kan misalnya usia kurang dari 19 tahun, kita juga melanggar haknya yang bersangkutan apabila masih misalnya tetap mengabulkan seperti itu. Jadi tetapi kalau misalnya tidak dikabulkan, ya sebaliknya efeknya ke bayi yang dilahirkan, meskipun juga untuk anak kita itu sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang merupakan calon ibu atau calon bapak tadi, seperti itu. Dan memang lebih sedikit yang apa namanya yang tidak dengan kehamilan di luar nikah. Dan itu ketika misalnya banyak yang hamil di luar nikah dikabulkan, terus kemudian yang semisal ya yang tidak hamil itu kemudian karena tidak ada alasan tambahan itu kemudian ditolak, itu juga sempat menjadi bumerang untuk pengadilan agama, karena pihak itu kemudian bertanya, apa anak kami ini harus hamil dulu supaya bapak ibu mau mengabulkan permohonan dispensasi kami. Nah, seperti itu. Itu yang kemudian sebenarnya pengadilan ini apa ya? Karena menjadi terakhir, gerbong terakhir terjadinya yang kaitannya dengan pergaulan bebas, kemudian kehamilan di luar nikah untuk anak-anak itu menjadi pintu terakhir. Akhirnya seolah-olah yang kemudian akan dipersalahkan ini ya pengadilan, mengabulkan keliru, tidak mengabulkan juga keliru, semacam itu. Akhirnya itulah kemudian diantara langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan semua orang untuk bisa mengawal kalau memang benar-benar
sudah tidak bisa diberikan penjelasan tentang dampak negatif dari perkawinan anak, tentunya orang tua kedua belah pihak harus turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga dari anak-anaknya. Itu. Ditambah lagi, sebenarnya ada pada waktu di Pengadilan Agama Wates itu sempat, ini mungkin ada juga yang sudah mempraktikkan, jadi melibatkan pihak luar. Yang dimaksud ini sebenarnya unsur dari pemerintah daerah juga, namanya PPTP 2A, kalau tidak salah pusat terpadu, intinya untuk perlindungan perempuan dan anak, yang mana salah satu bagian dari PPTP 2A ini adalah konselor, jadi konseling. Nah, mereka yang datang ke pengadilan itu kemudian calon-calon pengantin ini dikirim ke tadi PPTP 2A untuk melakukan konseling, untuk dinilai apakah dia secara psikologis memang benar-benar siap. Kalau memang dari pihak konseling menyatakan secara psikologis siap, tentunya semakin yakin majelis hakim ataupun hakim yang memeriksa perkara itu untuk mengabulkan dan memberi izin kepada anak untuk menikah meskipun usianya belum cukup. Tetapi kalau ternyata dari pihak hasil rekomendasi dari psikolog itu ternyata menyatakan belum siap, misalnya seperti itu, tentunya juga bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim atau hakim untuk menolak permohonan tersebut. Makanya ini sangat peran atau keterlibatan dari semua pihak, misalnya yang kemudian pada mengabulkan tidak, tapi juga harus dimulai dari keluarganya, kemudian pertanyaan atau ring atau bisa langsung, mohon maaf tidak bisa di sini juga langsung bully juga seperti itu. Kalau ada kelebihan itu tentunya hanya dari Allah SWT. Kalau ada banyak pasti itu hanya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ya Bu, ini tidak bisa menjawab pertanyaan nggih. Mohon maaf sih, kalau tidak mungkin nanti via chat atau langsung ke WA saya saja Pak. Karena ya makasih nggih. Mohon maaf sebenarnya mau. Oh, okay. Mohon izin untuk live.